Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sintesis sukrosa dan pati. Nah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Putromeda atau saya sendiri, Anissa Fira, Nur Nafisah Yuniarti, dan Hermawan Restu Ramadan. Nah, selanjutnya itu apakah yang disebut sintesis sukrosa dan pati? Nah, sukrosa atau pati adalah hasil fotosintesis yang merupakan hasil akumulasi dari bentuk senyawa pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Gula heksosa bebas seperti glukosa dan fruktosa dijumpai dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah pada sel-sel fotosintetik. Sedangkan pada sel-sel non-fotosintetik, akumulasi glukosa dan fruktosa banyak dijumpai. Pada beberapa spesies rumput-rumputan dan sedikit jenis tumbuh-tumbuhan dikotil, pati yang bukan merupakan produk fotosintesis utama. Pada tumbuhan ini, polimer sukrosa dan fruktosa disebut fruktan atau fruktosa, merupakan produk fotosintesis yang banyak dijumpai pada daun dan batang, tetapi pada akar dan bijinya terakumulasilah menjadi pati. Yang selanjutnya yaitu sintesis sukrosa. Sukrosa merupakan senyawa penting dan terkandung dalam jumlah besar di dalam tumbuhan. Sukrosa berfungsi sebagai sumber energi pada sel fotosintetik dan dapat ditranslokasikan melalui pembuluh frame ke jaringan yang sedang bertumbuh. Sintesis sukrosa berlangsung pada sitosol, tidak di dalam kloroplas. Glukosa dan fruktosa bebas bukan merupakan prekursor yang penting bagi sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa menggunakan bahan baku berupa glukosa dan fruktosa yang telah mengalami fosforilasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa triosa fosfat atau di dalamnya ada 3-PGA dan hidroksiaseton fosfat diangkut dari kloroplas dari kloroplas sel fotosintetik dan berperan sebagai prekursor untuk sintesis heksosa, fosfat, dan sukrosa. Dua molekul triosa fosfat dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat dan glukosa 1-fosfat, merupakan dua heksosa yang dibutuhkan untuk membentuk disakarida sukrosa. Tetapi penggabungan kedua heksosa ini membutuhkan energi untuk mengaktifkan unit glukosanya. Kebutuhan energi ini dipenuhi oleh uridin trifosfat atau UPT yang merupakan nukleosida trifosfat. Seperti halnya ATP, tetapi mengandung basa pirimidin urasil atau bukan basa purin adenosin seperti pada molekul ATP. UTP bereaksi dengan glukosa dan fosfat. Dalam reaksi ini, fosfat terminal pada UTP dibebaskan sebagai pirofosfat dan fosfat pada glukosa 1-fosfat menjadi teresterisasi dengan 1-fosfat yang tertinggal pada UTP membentuk suatu molekul yang disebut uridin difosfat 2-glukosa atau UDPG. Glukosa pada UDPG telah mengalami aktivasi karena dalam bentuk ini akan siap ditransfer ke molekul penerima seperti fruktosa 6-fosfat. Secara ringkas reaksinya yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu UTP ditambah glukosa 1-fosfat akan menjadi UDPG dan PP. Yang kedua yaitu UDPD ditambah fruktosa 6-fosfat menjadi sukrosa 6-fosfat plus UDP. Yang terakhir yaitu sukrosa 6-fosfat ditambah H2O menjadi sukrosa plus fosfat. Nah, enzim yang berperan dalam reaksi-reaksi di atas membutuhkan Mg2 sebagai kofaktor UDP dalam dikonversi kembali menjadi UTP dengan bantuan ATP. Dengan demikian, dibuatkan satu molekul ATP untuk membentuk ikatan glikosidik antara dua heksosa pada molekul sukrosa. Karena 3 molekul ATP dibutuhkan dalam siklus Calvin untuk masing-masing karbon dari masing-masing heksosa, maka kebutuhan ATP untuk membentuk satu molekul sukrosa adalah sebanyak 37
molekul, yakni 3 ATP terus karbon 6 kali resol 1 sukrosa ditambah ATP atau sukrosa. Nah, yang selanjutnya itu sintesis pati. Karbohidrat simpanan pada tumbuhan kebanyakan adalah dalam bentuk pati. Pada daun kebanyakan spesies tumbuhan, pati diakumulasikan di tempatnya disintesis, yaitu di kloroplas. Pada organ penyimpanan, yaitu buah atau umbi atau dan lain-lain, pati timbun pada amiloplas. Sintesis pati pada amiloplas menggunakan bahan baku sukrosa atau bentuk karbohidrat sederhana lainnya yang dikirim dari daun. Jadi pada dasarnya pati itu selalu ada dalam plastika. Pada siang hari, pati akan terakumulasi pada daun jika laju fotosintesis melampaui laju respirasi dan translokasi fotosintet keluar dari daun. Pada malam hari, pati yang terakumulasi ini akan diurai kembali melalui proses respirasi dan diangkut dari daun. Ada 2 jenis pati yang dikenal, yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua jenis pati ini tersusun dari D-glukosa dengan ikatan alfa 1,4. Ikatan alfa 1,4 ini yang akan menyebabkan rantai pati terpilih membentuk struktur helix. Nah, beda antara tadi amilosa dan amilopektin adalah bahwa amilosa tidak bercabang, sedangkan amilopektin itu membentuk percabangan dalam struktur molekulnya. Cabang pada molekul amilopektin terbentuk antara C6 pada glukosa rantai utama dengan C1 pada glukosa pertama rantai cabang. Nah, ini adalah gambar dari 2 jenis pati yang dikenal tadi, yaitu amilosa dan amilopektin. Untuk yang selanjutnya itu jumlah unit glukosa pada molekul amilopektin berkisar antara 2000 sampai 500.000. Sedangkan amilosa hanya terdiri dari beberapa ribu unit glukosa. Pati terkandung dalam tumbuhan antara 60 sampai 100% adalah dalam bentuk amilopektin. Sebagai contoh yaitu pati pada umbi-umbian terdiri dari 78%. Nah, 78% amilopektin dan 22% amilosa. Perbandingan ini juga berlaku untuk buah pisang, biji kapri, gandum, padi, dan jagung. Nah, selanjutnya itu pembentukan pati berlangsung melalui proses yang sama berulang-ulang dengan menggunakan glukosa dari gula nukleosisa yang mirip dengan UDPG yang disebut adenosin difosfoglikosa atau ADPG. Pembentukan ADPG berlangsung dalam kloroplas atau plastik menggunakan ATP dan glukosa 1-fosfat. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.